10 rahasia gelap dari dunia K-pop yang mengejutkan. Suara manis-manis dari musik pop Korea tampaknya tidak berbahaya. Lagu-lagu sederhana seperti Gangnam Style Psy atau musik Girls' Generation tidak benar-benar tampak seperti sarang korupsi. Tetapi di balik setiap lagu hits dari mesin K-pop terdapat siksaan dan eksploitasi selama bertahun-tahun. 10. Para bintang menandatangani kontrak budak saat mereka masih anak-anak. Bintang pop Korea tidak hanya menandatangani kontrak dan merekam album, mereka menandatangani kontrak sebelum mereka masuk studio dan menyanyikan satu nada pun. Mereka harus menghabiskan sekitar 10 tahun pelatihan di kamp pelatihan K-pop sebelum diizinkan merekam apapun. Dan biasanya dimulai saat mereka berusia 10 hingga 13 tahun. Agensi membuat mereka menandatangani kontrak saat mereka masih anak-anak. Kadang-kadang, mereka bahkan harus membayar agen untuk 10 tahun pertama di kamp pelatihan. Dan tidak ada jalan keluar dari hal ini. Jika seorang bintang pop mencoba untuk membatalkan, mereka seringkali harus membayar agensi 3 kali lipat dari yang telah diinvestasikan perusahaan pada mereka. 9. Manajer mempercantik bintangnya. Pada tahun 2009, seorang aktris Korea bernama Jang Jae-yoon ditemukan tewas di apartemennya. Dia telah bunuh diri. Tidak dapat melanjutkan seperti yang dia jelaskan dalam catatannya dengan menjadi germo kepada setiap eksekutif yang ditemuinya. Manajernya, tulisnya, telah memaksanya untuk melayani orang-orang yang berkuasa. Jika dia mencoba menolak, dia akan memukulinya sampai berdarah. Polisi menggerebek kantor agensinya dan menemukan di lantai 3 gedung sebuah ruang seks rahasia yang tersembunyi di balik dinding berpanel. Mereka memiliki rumah bordir di kantor mereka untuk menghibur para VIP dan mereka membuat bintang-bintang mereka melakukan hiburan. 8. 1 dari 3 bintang telah diserang secara seksual. Bahkan jika calon bintang sangat menghargai kebajikannya sehingga dia mengambil risiko ketidakjelasan dan menolak untuk menjadi mucikari, masih ada kemungkinan dia akan dilecehkan secara seksual oleh manajernya. Itu sering terjadi. Menurut sebuah survei, sepertiga dari calon bintang Korea telah dianiaya. Salah satu pelanggar terburuk adalah seorang pria bernama Jang Sok-woo, seorang pelatih bakat di Open World Entertainment. Jang adalah orang yang ditugaskan perusahaan untuk menyaring peserta pelatihan baru dan memasukkan mereka ke kamp pelatihan. Dan dia menggunakan calon bintangnya sebagai harem pribadinya. Dari 20 orang yang mengajukan tuntutan pemerkosaan terhadap Jang, termasuk beberapa anak di bawah umur, Jang akan membius minuman gadis-gadis itu dan memperkosa mereka. Seringkali saat mereka tidak sadarkan diri. Di lain waktu, dia memerintahkan anak laki-laki untuk memperkosa gadis-gadis itu saat dia menonton di CCTV. Jang akhirnya masuk penjara, tapi dia hanya salah satu dari banyak peristiwa. 33% wanita di dunia hiburan Korea mengaku pernah mengalami hal yang sama. Tetapi kebanyakan tidak mengatakan apa-apa. Setiap wanita yang mengajukan tuntutan terhadap Jang adalah seorang yang telah dimuntahkan oleh industri dan tidak pernah diberi ketenaran yang dijanjikan. 7. Bintang dipaksa melakukan operasi plastik. Sebagian besar kontrak bintang mengharuskan mereka menjalani operasi plastik. Bukan hanya wanita yang mendapatkannya dalam kontrak mereka juga. Di Korea, sangat umum bagi pria dan wanita untuk mengambil kontrak dan membaca klausul yang memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin memasuki kamp pelatihan K-pop, mereka akan membutuhkan operasi hidung. Operasi plastik adalah suatu epidemi di Korea Selatan. Separuh dari semua wanita Korea menjalani operasi plastik di akhir usia 20-an.
Sebagian besar menjalani operasi kelopak mata ganda untuk membuat mata mereka terlihat seperti mata orang Eropa. Seorang calon bintang K-pop bagaimanapun harus benar-benar mengubah wajahnya menjadi citra kesempurnaan. Sebagian besar calon bintang berkata, menjadi lebih cantik adalah hal yang baik. 6. Bintang K-pop tidak menghasilkan uang. Sampai penyanyi K-pop memiliki lagu hit, dia mungkin tidak akan melihat sepeser pun. Sebagian besar tinggal di asrama bersama dengan rekan band mereka. Bertahan hidup dengan mie microwave itu bahkan terjadi pada bintang-bintang besar. Salah satu anggota Girls' Generation mengatakan bahwa dia harus menghabiskan 11 tahun di kamp pelatihan sebelum dia dapat menghasilkan uang sendiri. Bertahan hidup semata-mata dari amal orang tuanya. Beberapa bahkan tidak menghasilkan uang saat itu. Grup bernama Block B adalah salah satu band top di negara itu ketika mereka mengungkapkan bahwa agensi mereka tidak membayar mereka selama lebih dari setahun. Orang tua mereka terpaksa membayar agensi $65.000 dan sampai saat ini mereka belum mendapatkan 1 sen pun. Jika penyanyi ingin menghasilkan uang, mereka biasanya harus melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Grup Stellar atau digambarkan di atas menghasilkan sangat sedikit uang sehingga mereka bertahan hidup dengan berbagi 1 porsi makanan antara 4 orang setiap kali makan. Sampai mereka menyerah pada agensi mereka dan mulai membuat video musik erotis di mana mereka membuka celana dalam dan membiarkan susu menggiring bola sugestif keluar dari mulut mereka. Kata salah satu anggota kelompok menjelaskan mengapa dia menerima nasibnya. Kalau tidak provokatif, tidak ada tanggapan. 5. Peserta bootcamp harus bekerja sebagai pelayan. Selama 10 tahun atau lebih yang dihabiskan oleh calon bintang K-pop untuk mempelajari perdagangan mereka. Mereka hidup dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan. Mereka melarang penyanyi dalam pelatihan menggunakan ponsel cerdas atau berkencan. Jika mereka ingin memiliki kehidupan sosial, kata mereka, mereka akan membuat rekaman hit terlebih dahulu. Namun, mereka tidak menghabiskan 10 tahun itu hanya berlatih menyanyi dan menari. Mereka dipekerjakan. Seorang penyanyi bernama Jo Kwon mengatakan kepada pers bahwa ketika dia berada di kamp pelatihan, dia dipaksa untuk membuat kopi eksekutif, melakukan pekerjaan serabutan dan menggosok lantai bawah tanah. 4. Manajer memeras kliennya. Terkadang bintang K-pop benar-benar menghasilkan cukup uang untuk keluar dari kontrak mereka. Ada saat-saat langka ketika mereka benar-benar dapat beralih ke kesepakatan yang lebih baik. Itulah sebabnya banyak agensi menyembunyikan bintang mereka. Seorang manajer menemukan bahwa salah satu klien prianya adalah seorang homoseksual yang tertutup, dan dia memutuskan untuk menggunakan itu melawan dia. Dia menyembunyikan kamera di rumah calon bintang, membayar seorang pria untuk merayunya, dan diam-diam memfilmkan keduanya berhubungan seks. Kemudian dia mengirimkan video tersebut ke orang tua pemuda itu dan mengancam akan merilisnya ke publik kecuali mereka memberinya $500.000. Itu bahkan terjadi pada nama-nama besar. Manajer bintang K-pop besar bernama Baek Ji Yang diam-diam memfilmkannya berhubungan seks dan menggunakannya untuk memerasnya ketika dia mencoba mengubah kontrak. Ketika dia mencoba menggertaknya, dia membocorkannya ke internet, benar-benar menggagalkan karirnya selama bertahun-tahun. 3. Suap merajalela. Mengeluarkan bintang bukan satu-satunya cara agensi K-pop mendapatkan apa yang diinginkannya. Kadang-kadang mereka hanya menyerahkan sejumlah besar uang tunai.
Ketika agensi harus mendapatkan lagu pertama bintang baru di radio, itu dianggap praktik umum untuk menyelesaikan semuanya dengan mengirimkan suap di jaringan TV. Di Korea Selatan itu hanya bagian dari bisnis. Seperti yang dikatakan seorang eksekutif, menyuap adalah pemasaran. Dengan jumlah uang yang paling sedikit, Anda mendapatkan efek paling banyak. Dua, layanan taksi membantu penggemar menguntit bintang K-pop. Jika seorang penyanyi berhasil melewati semua ini dan benar-benar berhasil menjadi bintang, mereka harus berhadapan dengan masalah baru, para penggemar. Di dunia K-pop, para penggemar berat tidak hanya menulis surat atau membuat situs penggemar Angel Fire. Menguntit bintang K-pop cukup umum sehingga mereka punya nama untuk itu. Sasaeng dan seluruh bisnis didedikasikan untuk membantu penggemar Sasaeng menguntit bintang favorit mereka. Dengan $100, seorang penggemar K-pop dapat menyewa taksi Sasaeng yang akan mengikuti bintang favorit mereka kemanapun mereka pergi. Terkadang hal itu bisa mematikan. Sekelompok penggemar dan taksi Sasaeng mengikuti grup seperti Junior begitu dekat sehingga mereka akhirnya menabrak bus tur band. Mereka menyebabkan tabrakan 6 mobil yang bisa membunuh band dan membuat para anggota trauma seumur hidup. 1. Anti-fans mencoba membunuh mereka. Bintang K-pop tidak hanya memiliki penggemar, mereka juga memiliki anti-fans yang pada dasarnya hanya ingin mereka mati. Sebagian besar waktu orang-orang ini hanya menulis komentar jahat di papan pesan, tetapi beberapa dari mereka melangkah lebih jauh. Setidaknya satu telah benar-benar berhasil meracuni bintang. Seorang penggemar memasukkan perekat beracun ke dalam minuman penyanyi K-pop bernama Yunho dan mengirimkannya ke UGD. Pengalaman itu traumatis bagi Yunho. Butuh bertahun-tahun katanya kemudian sebelum dia bisa mempercayai manusia lain. Tapi anti-fans paling brutal mungkin adalah Daniel Lee alias Tablo, seorang musisi Korea yang mendapatkan seluruh gerakan yang didedikasikan untuk menghancurkan hidupnya. Lee telah memberitahu orang-orang bahwa dia pergi ke Universitas Stanford dan mereka tidak mempercayainya. Jadi mereka mulai mengiriminya ancaman pembunuhan. Lee mencoba menenangkan mereka dengan menunjukkan kepada mereka gelar masternya dan meminta Stanford untuk mendukungnya. Tetapi itu tidak berhasil, tidak bekerja. Sebuah konspirasi mulai mengatakan bahwa dia telah mencuri identitas lulusan Stanford. Dan itu menjadi sangat kejam. Orang-orang mengirimnya pesan, memanggilnya pembohong dan menyuruhnya untuk menjaga punggungnya. Mereka juga akan memanggil ibunya dengan setidaknya satu teriakan, "Kamu pelacur," padanya melalui telepon. Untuk sementara, Lee sangat ketakutan akan hidupnya sehingga dia pensiun dari musik.